Beberapa minggu silam, beberapa hari lampau ya kan, beberapa konten yang lampau gue ngebahas si Itel yang cukup viral ini ya. Banyak keluh kesah yang gue ceritain terhadap HP ini, tapi it's okay ya kan. Semuanya udah gue ceritain cukup detail dengan beberapa video dan ya. Sekarang kita move nggak ngebahas si Itel-Itelan yang lagi gue pegang ini karena iya, ada yang lebih murah lagi. Ini adalah salah satu produk Itel yang paling murah ya, salah satunya. Apalagi kalau bukan seperti yang lu lihat A60s. Jadi ini adalah Itel, nggak maksud gue Itel A60s. Dengan harga officialnya kalau kita beli di resminya punya itu 1.150.000 untuk yang internal 128 GB. Hiraukan untuk RAM yang katanya 8 GB ya, yang 4+4 itu kita fokus ke apa sih yang kita dapat. Kalau seandainya embel-embel RAM-nya dihilangkan, internal 128 GB-nya dihilangkan, kira-kira nih ya, budget 1 jutaan lebih sedikit ya. Apakah ini worth it? Kalau gue lihat sih harganya yang 900-an yang 64 GB ya. Tapi balik lagi again, apakah worth it ya kan? Oke. Keluh kesah pertama yang bakal gue ceritain yang pertama adalah dari sisi layar. Jadi si Itel A60s ini kalau lo tanya ke gue layarnya gimana bang? Layarnya menurut gue B aja, biasa saja. Cuman kalau lo mau yang lebih eksklusif, lebih enak dipakai, banyak kok HP second budget 1 jutaan yang layarnya lebih jos daripada HP yang lagi gue pegang ini. Dan sama kayak saudaranya yang satu lagi si Itel S23 ya. Ini layarnya ini gimana ya gue ngejelasin ya. Kayak lo tuh beli HP, cuman layarnya tuh terlalu redup kalau dipakai outdooran ya kan, dan warnanya itu kurang ngejreng, dan ya gimana ya gue ngejelasinnya, berasa tuh kayak kalau lu yang adiktif banget HP yang nyaman layarnya yang udah terbiasa mantan-mantan flagship yang biasa lu beli. Serius deh, lu kalau pilih Itel, lu bakal agak sedikit kecewa sama layar ya. Karena banyak banget pengurangan-pengurangan yang dirasakan saat pakai HP tuh kalau layarnya tuh udah gimana gitu ya kan. Nah, brightness itu mau diapa-apain pun, mau lu full-fullin sekalipun, itu bakal tetap biasa-biasa aja. Ada yang kemarin komen di video gue, kalau nggak salah bilang gini, bang itu gue pakai buat ngojol meskipun baterai 5000 mAh tapi cepet boros soalnya waktu gue ngojol brightnessnya gue setting ke full ya kan. Iya kalau HP mau baterai gede, kalau brightnessnya full terus, apalagi buat map ya kan, GPS-nya nyala, tetap aja berasa ngedrain baterai, cepat habis. Nah, ini salah satu kekurangannya layarnya ini menurut gue sebenarnya bukan masalah nitsnya yang kurang tinggi ya, melainkan lapisan kacanya pakai yang biasa-biasa aja. Biasanya tuh makin bagus HP, makin bagus layar, itu bahan kacanya itu nggak terlalu mantulin sinar banget, jadi dia bisa meresap di bagian sela-sela gap antara digitizer dan panel LCD-nya. Tapi itu lo nggak bakal lu rasain di HP Itel-Itel yang beredar saat ini. Nah, terus kekurangan berikutnya yang gue rasakan dengan produk Itel paling murah ya, dia belum Type-C, jadi ya gimana ya rasanya ya, kita tuh udah hello boy ya kan, ini tahun berapa boy? Ya masih ada gitu HP baru yang non Type-C pula ya kan. Si Apple fanboy yang kerok itu aja udah berusaha buat Type-C-an ya kan, yang keras kepala. Masa kita yang pakai Android drill Android tuh ora Type-C pisan ya kan. Dan kalau lu mau yang lebih jos nyos ya, itu banyak kok mantan-mantan flagship yang bisa lu beli kayak iPhone yang budget 1 juta, nambah sedikit lah kayak Pixel, cuman Pixel agak sedikit ribet ya. Tapi kalau lu udah nyaman sama Pixel agak susah sih buat move on ya kan. Ya agak ribet sama sinyal sih Pixel. Pixel itu udah Type-C, mantan flagship, terus NFC pula, dan produk-produk Android lainnya kayak biasa yang benar-benar banyak resminya kayak Samsung, Xiaomi. Itu kalau lu udah main budget tambahan beberapa ratus ribu sedikit aja, lu dapat second cuman yang benar-benar enak dan bisa dipakai dan nyaman lah pokoknya, yang benar-benar sesuai kriteria lah. Kalau seandainya HP ini dibandingkan dengan kayak Redmi, kayak Samsung yang layar-layarnya goib-goib mantap gimana gitu, HP Itel ini nggak ada apa-apanya cuy. Jadi ya balik lagi, ini gue cuma sharing aja, tapi ini semua udah dikasih dengan sedemikian rupa sama Itel. Jadi menurut gue ada kalkulasi harganya lah. Kalau menurut gue masih cengli-cengli aja, cuman
Kalau seandainya lu nggak terlalu butuh-butuh banget yang embel-embel RAM 8 GB yang 4+4 dan internal 128 GB, lu bakal banyak kecewa sih sama ini HP. Dan kameranya ini, aduh gila sih. Sama aja kayak kakak-kakak yang kemarin lah ya. Gua nggak bisa cerita panjang lebar di sini, tapi gue kecewa sama kameranya. Tapi nggak bisa dikomplain ya, karena ini HP murah ya. Gue di sini cuma sharing aja. Saran gue sih mending lu cari-cari Android second-secondan yang non flagship juga jadilah, sabi lah. Karena contoh, Samsung tuh memang ngasih kamera yang fiturnya kismin dan nggak sebanyak Android lainnya yang kameranya 3 biji, 4 biji, dan lain-lain. Cuman lu bisa pilih kamera yang rasa flagship. Contoh kayak Samsung Galaxy A8 yang bentukannya flagship. Atau lu pilih-pilih Android lainnya yang layarnya udah AMOLED. Atau Samsung J5 tuh, mau yang murah tuh, yang mau modal 1,5 juta lebih sedikit gitu. Banyak lah pilihan-pilihan. Jadi kamera ini lu jangan ngarep ya, kalau seandainya wah lu seneng banget gini, wah gue beli HP sejutaan, HP baru, RAM-nya 8 GB, internalnya 128 GB, seneng banget lah gue gitu ya kan. Lu bakal banyak kecewanya, layar biasa aja, kameranya biasa aja. Dan iya, kalau seandainya lu butuh banget dua prospek itu, HP-nya nggak bakal berguna banget lo buat lo. Dan itu pendapat gue ya. Dan kalau dibandingkan sama produk-produk Redmi, serendah-rendahnya produk Redmi, ya lu nambah sedikit lah, lu bakal dapat yang lebih jos menurut gue dengan fitur kamera lebih banyak. Kalau dibandingkan kameranya sebenarnya nggak terlalu buruk-buruk amat sih kamera Itel. Cuman gini loh, fitur yang dikasih sama Itel, hasil kualitas video foto yang dikasih sama Itel ini, entah kenapa gue lebih demen kamera-kamera yang HP-HP non flagship yang ada di produk Xiaomi, contohnya kayak Redmi punya ya kan, kayak Poco, kayak Vivo, Oppo gitu yang non flagshipnya. Itu entah kenapa kameranya masih lebih the best gue rasa ya, karena gue udah banyak juga megang HP Android ya kan. Gue kalau jepret pakai Itel tuh kayak ada kesengsaraan dalam memfoto sebuah barang gitu, cepret kayak kurang jos gitu. Jadi menurut gue untuk kamera udahlah, gue nggak bisa panjang lebar di sini. Yang jelas kalau lu ada yang pakai Itel, coba tulis di kolom komentar kira-kira hasil jepretannya kayak gimana. Nggak bisa dibilang jelek juga sih, cuman kayak kentang parah gitu. Gue kayak bisa maksimal gitu dengan budget yang ada gitu ya kan. Jadi kurang nampol sih menurut gue apa yang dikasih sama Itel. Tapi no komplain lah, karena ini HP baru ya kan. Jadi siapa tahu kedepannya improve dan jauh lebih baik lagi si Itel yang satu ini. Semoga sih ya kan. Jadi kalau lo tanya kamera, kayaknya sih mirip-mirip aja ya. Apalagi di pangsa pasar yang sejutaan gitu. Kita nggak bisa ngarap lebih. Mau ada embel-embel AI-nya, mau ada embel-embel 38, 48, 50 megapiksel. Lo tuh nggak bisa ngarap lebih. Karena dari video quality-nya cukup burik. Terus dari hasil jepretannya, apalagi mode malamnya, kalau ada mode malam itu kayak bias banget gitu, kayak diedit foto diterang-terangin gitu lah. Gua nggak bisa ngasih terlalu detail sini saking enaknya, saking kurang sereknya aja sama hasil jepretannya. Dan kesimpulan gue, kalau seandainya nih ya, kita beli HP baru dikasih harga sejutaan, tapi kita ilangin embel-embel RAM 8 GB yang 4+4 itu ya, kita ilangin RAM 8 GB nya sama internal 128 GB, apakah HP Itel ini worth it? Ya kalau menurut gue enggak sih, karena banyak banget kekurangan. Tapi kalau lu butuh internal yang gede ya, ini HP cukup worth it sih menurut gue.